Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb yang memberikan kita limpah nikmat di subuh hari ini. Nikmat Islam dan banyak nikmat yang lain lagi yang jika kita hitung tidak akan sanggup kita menghitungnya. Salawat dan salam mari kita limpahkan pada putusana kita itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta umatnya yang mudah-mudahan kita termasuk dalam umat beliau yang mendapatkan syafaatul uzma di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan pembahasan hadis arba'in yang disusun oleh Imam Nawawi. Alhamdulillah kita sudah masuk ke hadis yang ke-22. Saya bacakan hadisnya dulu. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu an, anna rajulan sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa halaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah. Qala na'am, rawahul Muslim. Dari Abu Abdullah Jarir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu an, bahwa seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, bagaimana pendapat Anda apabila aku mengerjakan sholat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan, dan aku tidak menambahnya sedikit pun dari itu. Apakah aku akan masuk ke dalam surga? Maka Nabi menjawab dengan singkat, na'am. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini luar biasa. Para ulama mengatakan hadis ini sebagai hadis petunjuk menuju jalan surga. Ya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia yang bernama Jarir bin Abdullah al-Ansari, salah satu sahabat yang meninggal terakhir di Madinah. Jadi dari sekian banyak sahabat Nabi yang saat Rasulullah itu melakukan haji wada, Rasulullah itu mengikut sertakan sekitar 120.000 sahabat. Berarti dari Madinah, dari sekitar Madinah itu berangkat berbondong-bondong untuk melakukan haji wada. Setelah melaksanakan haji wada, tidak lama setelah itu Rasulullah meninggal dunia. Kurang lebih Rasulullah setelah Dzulhijjah pulang Muharram, setelah Muharram Safar, Rabiul Awal Rasulullah meninggal dunia. Dan Rasulullah itu meninggalkan 120.000 sahabat. Ada yang terpencar-pencar ke kota-kota besar. Dan Jabir bin Abdullah ini salah satu sahabat yang paling akhir yang meninggal di Madinah. Dan usianya panjang. Dan Jabir bin Abdullah ini adalah sahabat yang ikut serta di dalam Bai'ah Aqabah yang kedua. Jadi setelah Nabi mulai menyebarkan dakwah di Mekah 14 tahun kemudian, itu Jabir, atau sekitar 12 tahun kemudian itu Jabir kemudian datang kepada Rasulullah bersama rombongan orang-orang dari Madinah
hasil dakwah dari Mus'ab bin Umair, laksanakan Bai'atul Aqabah yang kedua. Jadi orang-orang dari Madinah datang untuk berjanji setia kepada Rasulullah. Apakah dia sudah Islam? Sudah. Karena di Bai'ah Aqabah yang pertama itu ada sekitar 14 orang datang pada Rasulullah dari Madinah menyatakan keislamannya. Rasulullah minta supaya mereka itu pulang lagi ke Madinah. Rasulullah menyertakan 2 orang, Abi Ummi Maktum, satu lagi Mus'ab bin Umair. Selama 1 tahun Mus'ab dan Abi Ummi Maktum yang buta itu berdakwah, hasilnya itu luar biasa. Ada 74 orang yang masuk ke dalam Islam atas wasilah dari kedua orang ini, dan mereka berjanji setia kepada Rasulullah. Nah, inilah Jabir bin Abdullah. Dan Jabir ini memiliki kekhasan di antara para ahlul hadis. Jadi kalau Bapak nanti baca Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, di bab haji itu ada hadis panjang yang diriwayatkan oleh Jabir. Hadis ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang tata cara berhaji yang dilakukan oleh Rasulullah. Dari mulai awal sampai kemudian akhirnya itu dijelaskan dengan detail oleh Jabir. Makanya biasanya kalau orang yang mengkaji fikih itu kalau bicara bab haji, biasanya nyebutnya nanti ada hadisnya Jabir di sana, menjelaskan terkait dengan prosesi haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini disebut oleh para ulama sebagai bagian daripada inti ajaran Islam. Kalau masih ingat di hadis ke-21, Imam Nawawi itu menyusun hadis arba'in itu bukan sembarang menaruh hadis saja, tapi mencari hadis-hadis yang pokok dari seluruh ajaran Islam, kemudian meletakkannya satu persatu agar menjadi sebuah kaidah yang memudahkan kita saat mempelajari Islam. Di hadis yang ke-21 itu isinya ada seorang sahabat yang bertanya pada Rasulullah, "Qulli qaulan." Ya Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan yang aku tidak akan bertanya lagi kepadamu. Satu nasihat yang aku tidak akan bertanya lagi kepadamu. Rasulullah kemudian berkata, "Amantu billah tsumma istaqim." Berimanlah engkau pada Allah, kemudian istiqomah. Nah, di sini kan kalau kita nggak mengkaji hadis selanjutnya, kita bingung nih. Implikasi atau implementasi iman kepada Allah dan istiqomah itu seperti apa? Kita sudah bahas yang namanya istiqomah itu dalam akidah, dalam syariah, dalam akhlak, minimal 3 hal ini yang harus kita jaga keistiqomahan kita. Dalam akidah sampai akhir hayat, setiap khatib Jumat berdiri untuk menyampaikan khutbahnya, beliau menyampaikan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini babnya akidah. Jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam kondisi Islam. Saya coba review. Saya sudah agak lama ya Pak Nanang ya, nggak ketemu Pak Nanang ya. Jadi saya akan coba review bahwa banyak orang yang mencari karomah. Ada seorang ulama mengatakan, jangan engkau takjub dengan orang yang bisa terbang ke langit, berjalan di atas air, tapi takjublah dengan orang-orang yang dari kecil atau dari mudanya atau dari saat dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayatnya, dia mau istiqomah terhadap syariat-syariat Allah. Kita tuh takjub sama yang begitu, Pak. Kita lihat nih anak nih dari dia sekolah, sholatnya di masjid terus. Dia dari dulu dari mudanya sholatnya di masjid terus.
Dia ngajinya luar biasa sampai kemudian tuanya, sampai kemudian Allah memanggilnya. Justru kita harus takjub dengan yang seperti ini, bukan takjub dengan orang yang tiba-tiba terbang atau berjalan di atas air. Dan keistiqomahan ini menurut para ulama adalah bagian daripada karomah. Jadi banyak diantara kita yang mencari karomah, padahal karomah itu salah satunya adalah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hadis ke-22 ini mengajarkan pada kita semuanya bahwa istiqomah itu salah satunya adalah istiqomah dalam syariat. Salah satu bentuknya adalah melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. 3 hal ini sudah cukup menyatakan bahwa dia sudah melaksanakan syariat Islam sepenuhnya. Jadi ini hadis luar biasa, Pak. Simple sekali. Tapi ini disebut dengan hadis yang merupakan inti dari ajaran Islam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari hadis ini kita juga menemukan bagaimana peri kehidupan para sahabat. Dilihat dari struktur hadisnya. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, kemudian bertanya pada Rasulullah. Jadi sahabat itu, Pak, itu gemar sekali dengan yang namanya ilmu. Mereka merasa haus dengan yang namanya ilmu. Dan mereka langsung bertanya pada Rasulullah tanpa rasa malu. Dan tanpa apa? Tanpa rasa malu yang pertama, kemudian tanpa kehilangan adab. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab tuh, itu bahasanya halus banget itu para sahabat ketika bertanya pada Rasulullah. Datang wanita Ansar kepada Rasulullah. Di samping Rasulullah ada istri beliau, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wanita Ansar itu datang kepada Rasulullah sambil membawa kapas pembalutnya, Pak. Nah, dulu kan tidak ada pembalut yang modern seperti sekarang. Dia bawa itu kapas pembalutnya, masih ada di situ darahnya itu, Pak. Darah haidnya. Kemudian mereka berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini darah haid." Itu dia. Atau darah yang lain? Dia. Atau darah yang lain? Maka Rasulullah kemudian meminta Siti Aisyah untuk mengambilkan buah. Ada yang mengatakan buah ini buah apel. Ada yang mengatakan ini ya mirip-mirip dengan apel. Maka Rasulullah membelah buah itu. Yang satu didiamkan, yang satu lagi kemudian disampaikan. Kalau apel, Pak, kalau masih baru kita belah, itu masih bagus dagingnya kan, Pak ya? Putih. Dikatakan nih kalau seperti ini darah haid. Yang ini didiamkan dulu agak lama oleh Rasulullah, dalam beberapa saat lama-lama warnanya menjadi agak kecoklatan. Kata Rasulullah, kalau ini bukan darah haid, ini darah istihadah. Dia. Nah kalau kita kan nggak haid, Pak, jadi kita nggak tahu itu darah apa kan, Pak ya. Tapi ibu-ibu paham banget itu. Maka Siti Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, itu kok orang Ansor kok nggak malu ya? Nanya begitu kepada Rasulullah." Dia. Tapi kata Rasulullah, sebaik-baik wanita dalam hal urusan agama itu wanita Ansor. Dia tidak malu bertanya terkait dengan urusan agama. Berapa banyak diantara kita yang malu bertanya terkait urusan agama, pada akhirnya kita tersesat. Udah nggak mau ikut kajian, kata Pak Nandang gitu ya. Malu juga untuk bertanya. Nah ini akhirnya sesat kan, Pak? Akhirnya sesat. Akhirnya jadi rusak juga kita. Nah inilah para sahabat yang luar biasa, senang sekali untuk mencari ilmu. Salah satu penyusun kitab-kitab hadis, kitab hadis yang paling besar, yang kitab itu kalau kata guru ngaji saya itu
Harus ada itu di perpustakaan kecil di rumah kita. Kitab Sahih Bukhari itu, Pak. Harus ada itu. Dia kalau di saya punya satu jilid itu, Pak, tapi tulisannya kecil-kecil bahasa Arab tuh, Pak. Tapi kalau yang tulisannya agak besar dikit ukurannya, dia itu bisa sampai 3-4 jilid. Tapi dibacanya enak besar. Dia dibacanya enak besar. Jadi Imam Bukhari ini mencari hadis. Itu bukan dari satu kampung ke kampung, bukan dari RT ke dari RT, bukan dari RW ke RW, bukan antar kota lagi, tapi antar negara. Hanya untuk mencari satu hadis saja. Ini menggambarkan bagaimana para ulama zaman dahulu itu sangat cinta dengan namanya ilmu. Dia sangat cinta dengan namanya ilmu. Nah, turunnya kualitas umat Islam salah satunya disebabkan dikarenakan umat Islam itu mulai jauh dengan yang namanya ilmu. Dia kalau di sini Safatul Marwah itu masih ada, Pak, perpustakaan kecilnya. Saya datang ke beberapa masjid, Pak, itu namanya perpustakaan kecilnya itu, ya alhamdulillah masih ada Quran, masih ada mushaf. Tapi kalau buku-buku bacaan yang lainnya sudah nggak ada, Pak. Ada masjid besar di daerah Geraha Bintaro, namanya Masjid Baitul Hikmah. Saya diminta ngisi di sana. Saya bilang ini masjid bagus sekali nih, namanya nih Baitul Hikmah. Saya bilang ke DKM-nya, tahu Baitul Hikmah itu apa? Tahu, Ustaz. Sejarahnya di Baghdad itu dulu ada perpustakaan yang namanya Baitul Hikmah. Saat Eropa itu dalam kondisi gelap, tidak mengerti baca tulis segala macam, tapi orang-orang Baghdad itu jalanannya itu sudah sehalus aspal yang sekarang. Kalau malam itu sudah terang benderang. Masyarakatnya itu benar-benar masyarakat yang terdidik. Tapi apalah cur, mereka kemudian kehilangan arah. Karena akhirnya dunia melenakan mereka. Datanglah Genghis Khan menghancurkan mereka. Perpustakaan yang besar sekali itu bukunya kemudian dikeluarkan oleh Genghis Khan, itu kemudian dimasukkan ke dalam sungai Yufrat. Sungai yang tadinya warnanya jernih itu menjadi warnanya hitam. Bukan sehari 2 hari itu hitamnya, itu berbulan-bulan. Kenapa hitam? Karena tinta yang ada di buku tadi itu luntur di sungai tadi. Disitulah disebut era kegelapan umat Islam. Sebagian bukunya diambil. Sebagian bukunya diambil. Maka saya sampaikan kepada DKM, ini masjid namanya bagus, Baitul Hikmah, tapi nggak ada nih perpustakaannya. Jadi kecintaan orang, Pak, terhadap ilmu itu perlu ditanamkan. Perlu ditanamkan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kegemaran para sahabat adalah bertanya pada Rasulullah. Di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ayat-ayat yang Allah turunkan terkait dengan pertanyaan para sahabat. Yang paling terkenal, yas'alunaka 'anil anfal. Sahabat bertanya tentang al-anfal, tentang harta rampasan perang. Ada lagi kemudian pertanyaan para sahabat yang lain yang kemudian Allah catat itu di dalam Al-Qur'an menjadi sebuah kemuliaan. Jadi kalau ada kata-kata kita apa yang ditanyakan kepada Rasulullah kemudian dicatat dalam Al-Qur'an, itu mulia sekali pertanyaannya, kan itu. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Mereka bertanya tentang Dzulqarnain itu seperti apa. Dia. Itu luar biasa, Pak. Makanya luar biasa, Pak. Para sahabat tadi, Pak, kecintaan terhadap ilmu itu luar biasa. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini juga kita bisa memotret kehidupan sahabat. Bagaimana para sahabat itu tujuan hidupnya, ghayatul hayyahnya itu apa?
Ternyata dari hadis Jabir ini, seorang yang tidak tahu namanya siapa, diriwayatkan oleh Jabir, orang tadi kan bertanya, Pak, ya Rasulullah, kalau saya melakukan ini, saya masuk surga ya? Dia. Yang diinginkan oleh jawaban dari Rasulullah adalah ya. Jadi kita tahu ghayatul hayyah, peri kehidupan para sahabat zaman dulu, memang orientasi hidupnya adalah ghoyahnya adalah jannah, masuk ke dalam surga. Nah, harusnya kita sama tuh Pak. Ghayatul hayyah kita dari hadis ini, apapun dikaitkan dengan hal-hal yang terkait dengan surga. Karena besok kita kembalinya ke sana. Kalau goyah kita adalah goyah untuk mencapai surga, insya Allah untuk hal-hal yang sifatnya mubahat, yang mubah, kita tidak akan suka berlama-lama di sana. Untuk hal-hal yang sifatnya subhat, yang meragukan, kita bukan berlama-lama di sana, kita segera menghindarinya. Apalagi untuk hal-hal yang sifatnya haram. Bukan kita berhati-hati lagi, kita tinggalkan dan kita jauhi. Dan untuk hal-hal yang sifatnya halal dan diperintahkan, kita berlomba-lomba untuk hadir di sana. Jadi luar biasa, Pak. Jadi peri kehidupan para sahabat adalah bagaimana agar mereka bisa mencapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu harusnya jadi brand di dalam hidup kita. Jadi visi di dalam hidup kita. Kalau kayak begitu, nanti orientasi kita jadi ibadah terus dong. Oh, keliru. Justru dari hadis ini disebut dengan hadis tadi yang saya sampaikan, inti ajaran Islam. Justru yang ditanyakan oleh sahabat ini adalah ibadah-ibadah yang ringan, yang merupakan ibadah harian yang wajib dilaksanakan oleh kita selaku seorang muslim. Dia ibadah yang ringan saja. Makanya para ulama mengatakan, kok cuman gitu doang masuk surga ya? Ulama yang menjelaskan di sini mengatakan, pertama, inilah kejelian dari Rasulullah. Rasulullah dalam menjawab pertanyaan, lihat dulu ini yang nanya siapa. Kalau yang nanya Pak Nandang, hadis ini nggak masuk. Karena satu, Pak Nandang hartanya banyak. Ini dia. Pasti ditambah sama Rasulullah. Dia. Pak Nandang harus umroh dan haji karena hartanya banyak. Pak Nandang juga bukan umroh dan haji lagi, tapi harus bersedekah, membantu pembangunan masjid. Dia. Pak Nandang juga kurban juga harusnya karena hartanya banyak. Yang dilihat tuh orangnya juga lihat tuh. Cuman kebanyakan manusia standarnya ya bukan orang yang memiliki harta. Maka yang datang kepada Rasulullah itu menurut para ulama adalah standar manusia yang tidak diberikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, manusia rata-rata seperti kita. Dia yang untuk kurban itu nabungnya 2 tahun. Untuk haji itu nunggunya 20 tahun kan gitu Pak ya. Untuk umroh, wah, luar biasa tuh mengalihkan dananya kan begitu. Dia. Oh, ternyata jalan masuk ke dalam surga itu mudah. Ya. Jalannya mudah sekali. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga bisa memotret bagaimana peri kehidupan para sahabat. Ada sahabat yang gemar sekali membaca doa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, tolong dong kasih doa kepada saya, doa yang bisa memasukkan saya ke dalam surga. Itu Pak doa yang biasa kita baca tuh saat 10 terakhir di bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Itu ada sahabat itu yang mengamalkan itu Pak, walaupun tidak di bulan Ramadan. Kita juga boleh mengamalkan itu. Dari doa itu ketahuan tuh Pak, yang diharapkan oleh sahabat adalah surga. Atau doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, yang jadi doa favorit kita, Pak, doa sapu jagat. Gak usah doa macam-macam dah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu tuh doa yang mengharapkan surga.
Dari sekian banyak doa yang dilafalkan oleh para sahabat itu jarang sekali yang meminta dunia. Boleh nggak meminta dunia? Boleh. Tapi bukan berarti ya menghilangkan orientasi-orientasi yang lain. Jadi banyak sekali doa yang diwariskan oleh Rasulullah kepada kita yang redasinya itu untuk menuju ke surga. Dia orientasi menuju ke surga. Makanya dari susunan doa Pak yang diajarkan oleh Nabi kan Pak ya. Pertama sebelum kita doa kita banyak memuji Allah. Salah satu bab memuji Allah adalah dengan menyebutkan asma-Nya. Ya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kemudian menyebut Rasulullah dengan bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian menyebut orang-orang muslim seluruhnya dulu Pak. Nah, itu diperhatikan saja kalau khatib Jumat itu sedang berdoa. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslim. Itu dulu Pak disebutkan orang muslim dulu. Setelah itu disebutkan keluarga kita tuh Pak. Rabbana hablana min azwajina, sebelum istri dan anak, rabbighfirli wali walidayya. Baru setelah itu tuntas baru tuh doa-doa untuk kita tuh Pak secara pribadi. Doa yang kemudian sering dibacakan ya doa untuk mengharap surga. Surga. Di sehebat-hebatnya kita Pak di dunia memiliki pasangan yang tampan, yang cantik, anak-anak yang tampan, yang cantik, harta yang berlimpah, tapi ujungnya nggak ke surga itu Pak. Udah. Ngapain kita hidup ini Pak? Dia. Dan ini menjadi apa namanya? Menjadi sebuah gaya hidup para nabi juga. Di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-90 dia. Saya bacakan ayatnya, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujah. Maka kami mengabulkan doanya, menganugerahkan Yahya kepadanya dan menjadikan istrinya menjadi mengandung. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Jadi para nabi itu Pak memiliki karakter raghaban wa rahaba. Mereka itu punya karakter harap-harap cemas. Sehingga para ulama mengatakan hadis ini itu mengajarkan 3 hal pada kita. Pertama, roja, berharap pada Allah agar kita diterima ibadahnya dan masuk surga. Tapi dari hadis ini juga kita mengajarkan agar khauf. Sahabat tadi bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah dengan begini saya masuk surga kan? Ada satu kata yang dihilangkan, tidak masuk neraka kan? Dia. Jadi sahabat itu takut kalau dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian sahabat ini bertanya dengan melampirkan seluruh portofolio ibadahnya yang membuktikan bahwa dia itu cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 hal yang harus ada di dalam diri kita saat kita beribadah pada Allah. Roja, harap-harap agar ibadah kita itu diterima. Kita tidak boleh Pak terlalu pede bahwa ibadah kita itu selalu diterima. Tidak boleh terlalu pede. Karena ada satu kelompok namanya kelompok murjiah, kelompok yang sesat. Dia menganggap sesuatu itu enteng semuanya. Ada orang berlaku maksiat, tenang saja Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Ada orang bermaksiat sampai ke dalam kategori dia itu kafir, dianggap tenang saja Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Ada orang meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib yang diperintahkan oleh Allah, dia mengatakan Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Orang seperti ini kata para ulama, orang yang tidak memiliki rasa takut pada Allah. Orang seperti ini namanya golongan murjiah di zaman dulunya.
Tapi juga jangan isinya kalau ibadah itu takut terus. Kayaknya nggak indah banget. Padahal Allah itu Ar-Rahman dan Rahim. Orang yang beribadah dengan rasa takut itu mirip salah satu golongan, yaitu golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu, Pak, itu kalau ada orang melakukan satu kemaksiatan, saya dianggap kafir kamu, karena rasa takutnya itu berlebihan sekali. Padahal kemaksiatannya kemaksiatan yang maksiat, tapi tidak menjatuhkan dia pada kekafiran. Kemudian dikatakan kamu sudah kafir, kamu sudah kafir, kamu sudah kafir. Dia. Jadi begitu, Pak. Tapi juga ada golongan yang kemudian mengagung-agungkan cinta Allah. Golongan ini, Pak, di zaman dahulu dinamakan golongan zindiq. Tenang, Allah itu cinta pada hambanya. Tidak sholat juga tidak jadi masalah. Tidak puasa tidak jadi masalah. Kan 3 golongan ini, Pak, walaupun tidak ada label namanya hari ini, itu ada di antara kita. Saya ketemu dengan orang-orang yang begini nih, Pak. Luar biasa solehnya. Kalamnya itu luar biasa, halus, lembut, yang dibacakan adalah Allah, Allah, Allah. Tapi mengajarkan murid-muridnya, kalau orang sudah cinta pada Allah nggak perlu sholat. Karena sudah manunggaling kawula Gusti, sudah bersatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kacau banget itu, Pak. Iya, kacau banget. Tapi juga saya juga menemukan dengan orang-orang yang seperti Mu'tazilah ini yang dulu, yang terlalu berlebihan. Berlebihan. Padahal seorang sahabat yang, kalau tilawah, kalau jadi imam tuh kayak Mas Doni tadi tuh. Iya. Suaranya lantang, oke, bagus. Muaz tuh, Pak. Tapi setelah selesai sholat, Rasulullah panggil, hai Muaz, apakah engkau ingin membuat fitnah di dalam agama ini? Kenapa ya Rasulullah? Tadi saya dengar itu. Ada orang-orang ngadu ke saya itu, Muaz, kalau sholat, mimpin sholat kami itu bacanya panjang tuh, kayak panandang itu bacanya. Bisa 2 halaman Al-Quran itu. Iya. Panjang sekali itu. Jadi kalau jadi imam, Pak, diperingan itu, Pak. Jangan sampai ada orang yang pengen datang ke masjid untuk sholat berjamaah, mengambil fadilah-fadilahnya, keutamaan sholat berjamaah, imamnya itu bikin kesel, sholatnya bacanya panjang. Kalau Pak Agus kan senangnya pendek aja, simple ya, bagus ya. Kalau bisa qul hu falak aja lah udah. Saya juga buru-buru banyak kerjaan lagi, kan begitu kan ya. Ibu-ibu juga pengennya yang cepet aja lah, itu masakan ditinggal. Jadi jangan menyebabkan fitnah di dalam agama ini, kata Rasulullah. Itu sampai Rasulullah keras tuh mengingatkannya. Ya, mentang-mentang kita hafal banyak juz, kemudian sholat maghrib kita sampai mentok isya, Pak ya. Tuh nggak begitu. Tapi saya punya guru, Pak, guru saya ruqyah. Beliau sudah almarhum. Beliau sudah almarhum. Jadi rumahnya itu besar. Dan dia punya musola sendiri. Jadi kalau zuhur, asar, maghrib, zuhur, subuh, zuhur, asar itu dia sholatnya di masjid di luar rumahnya. Tapi kalau maghrib sampai isya, dia sholatnya di musola rumahnya. Dia imami itu keluarganya. Namanya tukang ruqyah, Pak ya. Itu sihir itu kan munculnya itu mulai dari maghrib tuh, Pak. Dan dia cerita sama saya itu karena ruqyah yang musuhnya ya tukang sihir. Itu sholat maghribnya, Pak, itu hampir mepet ke isya bersama keluarganya dalam bentuk penjagaan. Jadi berdirinya itu lama itu, Pak, 30 menit berdirinya. Antum mau ikut bareng sholat maghrib sama ini di masjid aja setelah dia. Karena tanya, Ustaz, kenapa begitu? Karena aneh tadi buat penjagaan di keluarganya. Itu sholat isyanya sama dengan seperti sholat maghrib. Jadi keluarganya sudah terbiasa itu. Dia. Nah, ini bukan gulu karena ada niat tertentu. Nah, seorang muslim yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus memiliki 3 hal ini: roja, khauf, dan satu lagi cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan terpengaruh dengan ungkapan-ungkapan yang kesannya manis kalau tanpa dibekali dengan ilmu terlebih dahulu.
Kan banyak nih Pak sekarang kalau Bapak lihat di sosial media, di Instagram, di TikTok, di Facebook, beribadahlah dia. Jangan beribadah seperti pedagang. Karena beribadah untuk mengharapkan surga. Manis nggak Pak? Manis itu kata-kata Pak, dijadikan quotes sama anak-anak muda. Sehingga kadang-kadang suka nyeramahin kita, ente ibadah jangan mengharap surga, makanya doanya itu jangan pakai jannah. Doanya pakainya ridho. Itu manis kata-kata itu Pak. Tapi hati-hati, itu juga jadi bumbu racun. Dia. Akhirnya dia mengabaikan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya, Rasulullah mengajarkan para sahabatnya, asbab kamu masuk ke dalam surga adalah dikarenakan amal-amal kamu. Dia. Jadi kita masuk surga Pak, itu karena amal-amal kita salah satunya. Tapi ada juga yang kemudian mengatakan kamu ibadah itu jangan mengharap surga, tapi mengharap rahmat Allah. Jadi yang kita harapkan adalah rahmat Allah. Itu benar Pak, benar. Cuma jangan disampaikan pada orang yang lagi senang untuk beribadah. Karena salah satu bentuk rahmat Allah adalah memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah itu sendiri Pak. Jadi kalau kita lihat nih, Bapak nih hari ini mudah sekali jalan ke masjid untuk melaksanakan ibadah, itu tanda kasih sayang Allah hadir pada diri kita. Mana mungkin ada orang kemudian tidak disayang Allah? Itu dia. Tapi dia mudah melaksanakan ibadah, tidak mungkin itu Pak. Tidak mungkin. Makanya kalau saya suka lihat tuh Pak, ada anak-anak muda ngisi segala macam, dia menyampaikan hal-hal yang manis-manis, saya bilang ya Allah kasihan amat ini orang jamaahnya nih. Baru-baru dikasih-kasih yang begini, kasihan. Iya. Kasihan sekali. Kalau beribadah itu karena cinta pada Allah, wih, bagus banget itu. Dan bentuk hubbu, bentuk cinta pada Allah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyu amal ahabbu ilallah, ya Rasulullah, apa amal yang paling Allah sukai? Kata Rasulullah, salat tepat waktu dan kau berbakti pada orang tuamu. Dia mengaku cinta pada Allah, tapi salatnya tidak pernah tepat waktu. Orang tuanya sia-siakan. Amal mana yang mengantarkan dia masuk ke dalam surga? Nah ini kan penting Pak. Ini penting sekali untuk dipahami oleh kita semua. Makanya yang manis-manis seperti itu Pak, ungkapan-ungkapan para ulama yang manis-manis seperti itu perlu diberikan fondasi di awalnya. Kalau saya belajar bahasa Arab, ungkapan-ungkapan seperti ini kan sudah masuk ke balaghah, puisi-puisi. Yang di dalam puisi ini harus dijelaskan dulu, ada syarahnya dulu tuh, dibahas maksudnya. Biar kita tidak terlena. Dia tidak terlena. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan subhanallah, amal-amal yang kemudian disampaikan di dalam pertanyaan para sahabat adalah amal-amal yang ringan. Ya Rasulullah, kalau saya sholat maktuban, sholat yang maktub, yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala 5 waktu saja ya Rasul, itu menyebabkan saya masuk surga enggak? Jadi itu dulu tuh Pak, yang 5 waktu ini dijaga oleh kita. Kalau saya saum Ramadan, ya kata Rasulullah, ini dulu nih dijaga nih. Jangan ditambah-tambah yang lain dulu. Menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apa itu cukup masuk saya ke dalam surga? Oh, Rasulullah langsung menjawab, "Na'am." Na'am. Dia. Jadi Pak, kalau kita menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, itu sudah cukup tuh Pak, mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini para sahabat cerdas sekali yang bertanya. Ini bab dari akidah. Tidak boleh kita membuat syariat baru. Karena yang berhak menyatakan ini halal adalah Allah.
Yang berhak mengatakan ini haram adalah Allah. Tidak boleh ada orang yang menghalalkan yang haram. Sebaliknya, mengharamkan yang halal. Ada nggak di dalam peri kehidupan Nabi? Nabi itu pernah berjanji agar tidak minum madu, Pak. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh Nabi. Dia mengharamkan yang halal, tidak boleh. Tidak boleh juga dia menghalalkan yang haram. Itu ada Pak di sosmed itu Pak, saya perhatikan. Ada orang tuh, aduh bagus Pak itu, pakainya bagus, ngajarin agamanya bagus, cuman dia nggak berani mengatakan yang halal itu halal, yang haram yang haram. Ketika di podcast dia ditanya, bagaimana pendapat Ustaz tentang babi, katanya gitu. Ya saya tidak suka babi lah, saya tidak suka babi, cuman kalau mau makan makan aja. Jadi babnya suka atau tidak, bukan babnya halal atau haram. Orang kayak begini Pak, itu bahaya Pak. Ini bisa mengantarkan orang masuk ke dalam neraka, mengeluarkan orang itu ke dalam Islam, nanti dikeluar tuh orang nanti dalam Islam begitu. Kalau yang haram-haram, yang halal-halal, jelas sampaikan yang begitu. Kalau yang kayak begitu mau udah gak ada tedeng aling-aling lagi. Jadi ya, ada orang bagus segala macam pakaiannya, kemudian ditanya bagaimana pandangan Ustadz terkait dengan Islam dan agama-agama yang lain. Semua orang memiliki jalan untuk menyembah Tuhannya. Ngaco tuh Pak. Seolah-olah itu kata-katanya madu, padahal racun itu. Jadi kita cuma beda cara saja kok. Itu Islam yang bagian mana tuh Pak? Kalau kayak begitu Rasulullah itu tidak perlu capek-capek berdakwah. Dan ada yang begitu tuh Pak. Yang kita lihat tuh Pak, rambutnya gondrong luar biasa tuh Pak. Di era pemerintahan yang lalu diangkat-angkat terus, begitu kan omongannya. Jadi ya. Nah, yang seperti ini kacau. Yang seperti ini kacau. Dan yang menariknya lagi, Rasulullah itu menjawab pertanyaan para sahabat tadi dengan kalimat yang singkat. Naam. Ini kehebatan Rasulullah. Dan hadis ini, jawaban Nabi itu, naam ini termasuk jawamilul kalim. Termasuk jawaban yang singkat, padat, jelas. Jadi kalau kata orang, kalau ngomong sama profesor, sama dokter, nanya satu pertanyaan Pak, jawabannya bisa berjam-jam Pak. Itu menandakan dia pintar, katanya Pak. Tapi bukankah yang pintar itu justru bisa merangkum sehingga menjadi mudah? Seperti saat Imam Syafi'i ditanya, apa perbedaan hewan yang bertelur dengan yang tidak bertelur? Kata Imam Syafi'i, lihat aja dari telinganya lah. Yang bertelur biasanya nggak punya telinga. Jadi kita lihat bebek Pak, cari bebek kupingnya apa, nggak ada kupingnya kan Pak ya? Dia. Kalau hewan yang beranak itu ada telinganya. Itu kan jawaban level profesor Pak. Jadi kita nggak bikin ribet gitu Pak, nggak bikin ribet. Tadi maghrib itu ada orang datang ke saya, silaturahim, nanya-nanya segala macam. Ustaz, saya punya nih Ustaz, komunitas isinya banyak nih. Ini ingin saya gerakan kemana Ustaz nih? Kalau saya gerakan untuk yang politis bagus segala macam. Saya bilang pertama kali harus digerakkan oleh antum terhadap komunitas itu adalah mereka taat pada Allah. Nah, itu aja dulu. Iya. Kalau sudah taat pada Allah, nanti mereka berekonomi dengan ekonomi yang baik, mereka berpolitik dengan politik yang baik, mereka baik pada keluarganya, mereka baik pada masyarakat. Jadi dekatkan dulu mereka pada Allah, luruskan dulu niatnya. Termasuk antum. Udah Pak, setelahnya saya dengerin dia ngomong aja tuh Pak, dari maghrib sampai isya dengerin aja.
Dengerin. Jadi gitu Pak. Jadi inilah kehebatan Rasulullah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalimat yang singkat ini adalah kalimat yang memotivasi para sahabat dan juga kita, bahwa untuk masuk fase pada ibadah-ibadah yang berat, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, ibadah yang berat lagi, yang mengorbankan dengan harta, dari mulai umroh haji, fondasinya ini dulu. Ya, fondasinya ini dulu. Insya Allah kalau dia sudah melaksanakan yang ini, ibadah-ibadah yang mengeluarkan harta, tenaga, itu bukan hal dan perkara yang berat bagi seseorang muslim nantinya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai bahan diskusi kita di pagi hari ini. Diserahkan lagi pada Pak Nandang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini perkara yang pelik Pak ya, perkara yang pelik yang sudah ada dari zaman dahulu. Zaman dahulunya. Dan bagi seorang yang pernah belajar ilmu fikih, kita harus menyampaikan landasan-landasannya. Kenapa yang sebagian menyatakan haram, kenapa yang kemudian menyatakan tidak haram, harus disampaikan Pak. Jadi kita begitu Pak, kalau ngajar itu Pak, saya kalau murid tanya ke saya kasih tahu pandangan-pandangannya, baru nanti saya sampaikan pandangan saya sendiri seperti apa, yang jadi pegangan saya seperti apa. Nah, terkait dengan kaidahnya kan begini Pak, selama tidak ada kata-kata atau konteks di dalam Al-Quran yang menyatakan barang itu adalah haram, maka kita tidak boleh menyatakan hal itu haram. Yang disebutkan oleh Al-Quran, yang diharamkan untuk dikonsumsi, sudah jelas Pak ya. Hewan yang disembelih tidak dengan menyebut nama Allah. Udah tuh Pak. Berarti seluruh hewan, walaupun halal, dia tidak boleh dimakan. Kecuali sembelihannya disembelih oleh ahlul kitab. Pak Doni nanti datang ke Inggris, jalan-jalan ke sana, rata-rata orang Katolik di sana. Ada sebagian menyatakan Katolik itu ahlul kitab, min ahlul kitab. Jadi ada yang mengatakan boleh itu sembelihannya. Tapi ada yang juga mengatakan ahlul kitabnya kan yang maksudnya bukan ahlul kitab yang itu. Berarti tidak boleh ya. Itu berarti ada perpecahan lagi di sana. Ada perbedaan pandangan, bukan perpecahan, perbedaan pandangan lagi di sana. Jadi itu. Selama tidak ada kalimat yang jelas di dalam Al-Quran yang mengharamkan, maka tidak boleh mengharamkan sesuatu yang tadi. Tapi kata golongan yang lain, pendapat ilmu yang lain mengatakan ada, tapi bentuknya dalam bentuk kiasan. Wala taqtulun nafsa, jangan kau membunuh diri kamu. Dianggapnya bahwa merokok adalah bagian daripada bunuh diri. Tapi nanti ada argumentasi yang lain, bahwa yang menyebabkan kematian itu bukan rokok yang paling dahsyat sekarang, yaitu kolesterol katanya Pak ya. Iya. Jadi akhirnya nggak makan daging, akhirnya kita nggak makan daging segala macam. Nah, makanya bagaimana pandangan saya terkait dengan ini? Ya, pandangan saya terkait dengan ini, saya di tengah-tengah Pak. Saya akan mengatakan bahwa rokok itu bentuknya mubazir, tidak haram, tidak juga dihalalkan, tapi ini bentuk mubazir. Jadi begitu Pak. Kalau Bapak tanya saya ngerokok apa enggak, saya enggak Pak. Saya enggak. Jadi begitu Pak. Nah, ini terkait dengan fikih khilaf. Fikih khilaf. Allah alam bisawab. Itu Pak ya. Baik Pak. Sebagai penutupnya, mari Pak kita terus berthalabul ilm.
siapapun gurunya, kita bertolabul ilm. Dia didengar dulu oleh kita, yang sabar. Kalau ada yang tidak atau membingungkan, kita bertanya. Nah, seperti tadi Bapak tuh sudah mulai bertanya, bagus tuh. Ya, bertanya biar jelas nantinya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Al-haq bi rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.